Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Bicara Sabda kali ini yang bertajuk Pemimpin Berkarakter Kristus. Definisi bagi 3 perkataan tajuk ini dapat dijelaskan dengan sederhana seperti berikut. Kata pemimpin merujuk kepada orang yang berfungsi sebagai pemimpin atau memimpin. Perkataan berkarakter berasal daripada kata dasar karakter yang menunjukkan kepada sifat seseorang yang membezakannya daripada orang lain. Manakala kata nama Kristus menunjukkan kepada yang diurapi atau Mesias yang menjadi satu-satunya model dalam hal karakter. Apakah itu karakter? Karakter merupakan kualiti dan nilai yang dituntut dan diharapkan daripada setiap orang yang bergelar pemimpin. Dengan kata lain, setiap pemimpin wajib memiliki karakter Kristus dalam kepimpinannya. Saudara-saudara, seiring dengan pelayanan kita sebagai pemimpin, karakter merupakan penilaian terakhir yang dilakukan terhadap kita untuk menentukan atau memastikan siapakah kita sebenarnya sebagai pemimpin. Walaupun topik tentang karakter merupakan satu subjek utama di sekolah-sekolah Alkitab, di seminar-seminar yang dianjurkan, bahkan diajarkan di gereja-gereja, kita masih sibuk mengurus orang-orang yang memiliki karakter yang rosak. Hari ini saja kita melihat dan kita mendengar ramai pemimpin yang tidak lagi dalam posisi kepimpinan mereka, bukan karena mereka sudah berusia, tetapi karena masalah karakter. Dan amatlah disayangkan jika pada akhirnya kita sebagai pemimpin tidak diterima dalam pelayanan hanya karena masalah karakter. Banyak perpecahan juga berlaku dalam tubuh Kristus atau gereja karena masalah karakter pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota jemaahnya. Yang dahsyatnya adalah perpecahan yang berlaku sering melibatkan para pemimpin sendiri. Semakin ramai orang yang tidak stabil dalam karakter mereka, semakin banyak perpecahan berlaku, dan sebagai akibatnya gereja kehilangan kekuatan kesaksiannya. Bukankah ini suatu yang merugikan kita? Perpecahan yang berlaku hari ini akan mencetuskan perpecahan yang berikutnya karena masalah karakter belum selesai. Kita bergumul dengan karakter-karakter para pemimpin atau anggota-anggota gereja kita. Saudara-saudara, ketika karakter seorang pemimpin rosak, musnahlah reputasinya. Dan sangat menyedihkan sekiranya seorang pemimpin memiliki karakter yang rosak, reputasinya akan hilang. Nah, untuk perkongsian pada hari ini, saya mendasari renungan ini dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalimat yang berbunyi ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup akan mendorong kita untuk mencari tahu bagaimanakah Yesus pernah atau telah hidup selama dia di dalam dunia ini. Dalam setiap aspek kehidupannya, Yesus mau memastikan bahwa dia meninggalkan teladan bagi kita untuk kita contohi. Dan kita wajib untuk hidup sama seperti dia telah hidup. Perkataan wajib berarti harus atau mustahak, mesti, di mana kita sendiri tidak ada pilihan yang lain.
Yesus memiliki karakter yang banyak yang wajib kita contohi, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita jiwai atau hidupi serta praktekkan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Untuk perkongsian pada hari ini, saya membawa 3 ciri atau karakter Kristus, yaitu Yesus memiliki karakter mengasihi, Yesus memiliki karakter rendah hati, Yesus memiliki karakter integriti. Yesus memiliki karakter mengasihi. Ini kalau dibicarakan tentang kasih, terutamanya kasih yang merupakan sifat Kristus, itu adalah kasih agape. Dan kasih itu adalah kasih yang mengatasi segala kasih, kasih yang mengatasi segala bentuk kasih yang pernah kita kenal di dalam dunia ini. Ada banyak ayat untuk bagian ini, tetapi saya mengambil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 yang berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Kalimat tinggal di dalam kasihku itu bermaksud milikilah kasih itu atau hiduplah di dalam kasih itu. Dengan kata lain, apabila kita tinggal dalam kasih Kristus, maka kasih itu akan menguasai kehidupan kita dan kasih itu sendiri akan menjadi karakter kita. Dengan cara ini, maka karakter Kristus akan menjadi nyata di dalam kita ketika kita memimpin orang lain. Saudara-saudara, seorang pemimpin layak menjadi pemimpin hanya ketika kasih menjadi karakternya. Karena dengan cara demikianlah Kristus meninggalkan teladan itu kepada kita. Ada sebuah power statement yang saya ingin baca di sini yang berkata, pemimpin yang layak diikuti adalah pemimpin yang mengikuti Kristus. Dengan kata lain, pemimpin yang layak diikuti adalah pemimpin yang memiliki karakter Kristus sendiri. Mari kita refleksi diri kita di dalam bagian yang pertama. Dengan bertanya, apakah saya seorang pemimpin yang memiliki standar kasih Kristus? Bagian yang kedua adalah Yesus memiliki karakter rendah hati. Salah satu sifat Kristus yang paling memberi inspirasi dan menakjubkan ialah kerendahan hatinya. Ini karena Yesus adalah Tuhan di atas segala sesuatu, tetapi dia menjadi manusia. Salah satu bagian firman Tuhan yang tidak asing untuk menjelaskan karakter Kristus ini adalah dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saya tidak akan membaca seluruh bagian itu, tapi saya ingin menekankan ayat yang kelima yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dari ayat itu kita perlu bertanya, apakah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus? Ayat 6 sampai ayat 8 menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Yang kedua, Yesus mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba dan menjadi manusia. Kemudian yang ketiga, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perkataan bahkan di dalam ayat ini memberi satu makna bahwa kematian Yesus sampai mati di kayu salib adalah jenis kematian yang diperhitungkan sebagai kutuk yang paling hina. Sehina-hina hukuman yang diberikan kepada manusia, tidak ada yang sehina dengan cara kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita perhatikan akibat daripada kerendahan hati Yesus di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat 9 itu kita perlu baca dengan memberikan sedikit penekanan yang berkata, itulah sebabnya. Apakah lanjutan daripada penekanan itulah sebabnya ini? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini adalah tindakan Allah terhadap kerendahan hati Yesus. Dan dilanjutkan dengan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagian ini menunjukkan sebuah alasan mengapa Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus. Dan yang menarik sekali, saudara-saudara, sebagai pemimpin, kita perlu ambil perhatian khusus di bagian ayat yang ke-11 ini. Tujuan akhir dari kerendahan hati Kristus adalah Allah Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara, saya ingin menekankan bahwa pemimpin yang benar-benar rendah hati adalah pemimpin yang mencari kemuliaan bagi Allah Bapa. Ini yang Yesus lakukan. Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi kemuliaan bagi Bapanya di surga. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-50 berkata, "Aku tidak mencari kemuliaan untuk diriku, tetapi Dia yang mencarinya untukku, dan Dialah yang menghakimi." Terjemahan EVB. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki kerendahan hati jenis atau bentuk kerendahan hati Yesus, yaitu mencari kemuliaan bagi Bapa kita di surga dan bukan untuk diri kita sendiri. Dan Alkitab mengatakan apabila ini berlaku, Dia yang mencarinya untuk aku. Ada satu prinsip yang berlaku di sini. Jika kita mencari kemuliaan bagi Bapa kita di surga, Bapa kita di surga sendiri akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Dan tentu sekali ada ganjaran di dalam Alkitab tentang kerendahan hati. Kalau kita membaca Matius pasal 23 ayat 12, Yesus berkata, "Tetapi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Saudara-saudara dalam Tuhan, Allah sendiri akan meninggikan mereka yang merendahkan dirinya, dan Ia akan merendahkan mereka yang meninggikan dirinya. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin, kita sama sekali tidak ada sebab untuk meninggikan diri kita. Karena kalau kita melakukan seperti itu, Tuhan akan memastikan bahwa kita akan diturunkan. Seorang pemimpin tidaklah perlu untuk mempromosi dirinya, karena itu adalah hak Tuhan untuk menentukan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Bagian ini berbicara tentang melayani. Yesus menegaskan bahwa orang yang melayani Dia atau orang yang memimpin, dia harus mengikut Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya berada. Di mana Yesus ada, di situ pun kita berada. Dalam makna, kita harus mengikuti jejak Kristus dalam sifatnya, dalam penderitaannya. Di mana aku berada, di situ pun kita berada. Maksudnya kita melalui penderitaan, melalui masalah dalam pelayanan kepimpinan. Tetapi dengan keadaan itu, Yesus memberi jaminan bahwa Allah akan menghormati kita. Salah satu cara Yesus menunjukkan kerendahan hatinya ialah ketika Dia membasuh kaki murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Di sana Dia mengajarkan kita untuk melayani, sekalipun kita merasa tidak patut untuk melakukan pelayanan tersebut.
Sifat Tuhan Yesus dalam hal kerendahan hatinya berfungsi sebagai model yang sangat kuat, sangat tinggi untuk kita ikuti sebagai pemimpin-pemimpin. Mari kita merefleksi diri kita di bagian yang kedua ini dengan bertanya, apakah saya seorang pemimpin yang benar-benar merendahkan diri saya seperti Kristus yang mencari kemuliaan bagi Bapa di surga? Bagian yang ketiga dan terakhir adalah Yesus memiliki karakter integriti. Dalam Injil Yohanes, Yesus telah membuat 7 pengakuan tentang dirinya, dan salah satu dari pengakuan itu adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita melihat sepanjang pelayanan Yesus, dia hidup persis seperti pengakuannya tentang dirinya sendiri. Ia tidak pernah berubah dan mengubah sesuatu dari identiti dirinya. Dia tidak bertentangan dengan pengakuannya tentang dirinya, dan itulah yang dinamakan integriti. Sebuah power statement yang saya ingin bacakan seperti ini. Integriti bermakna berdiri teguh dalam nilai kita tanpa terpengaruh oleh sebarang tantangan yang menyerang identiti kita. Saudara-saudara, integriti tidak mengalah di bawah tantangan ataupun tekanan hidup. Untuk ini saya mengambil contoh. Pada waktu akhir pelayanan Yesus, dia pergi ke Bukit Zaitun, berdoa di Taman Getsemani, dan menjemput murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia. Dalam keadaan sendirian, dia memohon kepada Bapa dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sesungguhnya, kalau diperhatikan, Yesus di sini memberi sebuah contoh tentang integriti pada masa dia di dalam pergumulan. Dalam kemanusiaannya, dia memohon kepada Bapaknya untuk mengalihkan penderitaan daripadanya. Tetapi untuk menerima keputusan memikul salib, dia sama sekali tidak mengubah pendirian. Sebab itu, kita melihat integriti Yesus di dalam bagian ini, bahwa Yesus Kristus adalah teladan kita dalam hal integriti, dengan berdiri teguh pada nilai dan identiti dirinya di dalam tekanan atau tantangan. Sebuah power statement yang berkata, integriti adalah mempertahankan nilai kita di bawah tekanan. Dan integriti juga adalah tetap pada diri kita di dalam Kristus, walaupun tidak ada yang melihat. Saudara-saudara dalam Tuhan, perlu kita refleks diri kita dalam bagian yang terakhir ini, yaitu bahwa adakah kita seorang pemimpin yang memiliki karakter integriti seperti Kristus? Di bawah tekanan, di bawah tantangan dan pergumulan, kita tidak mengubah apa-apa dari identiti kita di dalam Kristus. Itulah integriti. Ramai pemimpin yang berubah identiti mereka, nilai mereka, kualiti kita, prestasi, atau berubah pendirian kita ketika kita berada di bawah tekanan dan tantangan. Ini bukanlah integriti. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bahwa integriti dalam menjadi pemimpin sangatlah penting. Kita tidak boleh hanyut dengan keadaan di sekeliling kita, tidak dipengaruhi oleh apapun dalam pelayanan kepimpinan kita. Kita bertahan dan mempertahankan identiti kita di dalam Kristus, dan itulah integriti.
untuk menutup perkongsian saya pada malam hari ini, pemimpin yang berkarakter Kristus merupakan suatu kemestian. Kita tidak ada pilihan yang lain. Dan saya ingin menekankan bahwa kita bukanlah pemimpin jika kita tidak memiliki karakter Kristus. Kita janganlah menggelarkan diri kita pemimpin, tetapi kita tidak memiliki karakter Kristus. Sangat memalukan kalau keadaan kita begitu. Kita wajib memiliki karakter Kristus, yaitu kasih yang berkorban, kerendahan hati yang sampai kepada tahap mengosongkan diri, dan integriti yang tetap pada nilai kita dalam Yesus ketika kita berada di bawah tekanan atau tantangan. Dengan cara ini, kita akan menjadi pemimpin yang tidak hanya berkesan, tetapi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan dalam era kepimpinan kita. Mengakhiri, kita perlu memberi respon terhadap perkongsian firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah kita merefleksi diri kita dalam tiga karakter Kristus, apakah respon kita sekarang? Respon kita akan menentukan perubahan dan pemulihan dalam diri kita sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya Anda yang mengikuti perkongsian firman Tuhan diberkati dan diubah mengikut karakter Kristus. Salam sejahtera.